Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari segala macam jenis penyakit. Nah, walaupun kita belajar masih dari rumah, kita akan coba berusaha memberikan materi-materi yang bermanfaat bagi Ananda semuanya. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas tentang proses penginstalan Windows 10 dengan menggunakan VirtualBox. Apa saja alat dan bahannya, bagaimana cara men-setting mesinnya, lalu melakukan proses instalasinya, akan kita bahas pada video kali ini. Jadi tonton terus sampai akhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share ke semua kawan-kawannya yang membahas pelajaran tentang instalasi sistem operasi pada sebuah komputer. Nah, jangan lupa siapkan alat tulisnya dan tonton sampai selesai. Jika ada yang penting nanti silahkan dicatat di buku catatannya sehingga ketika ulangan atau ujian semester dapat mempelajari materi-materi yang telah diberikan. Oke, terima kasih. Nah, langsung saja kita bahas tentang materi kita hari ini, yakni tata cara instalasi Windows 10 dengan menggunakan VirtualBox. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada beberapa metode cara menginstal sebuah sistem operasi, yakni yang pertama ada instalasi baru, yang kedua ada dual boot, yang ketiga ada upgrade, nah yang keempat ada virtualisasi. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menginstal sebuah sistem operasi secara virtualisasi. Nah, aplikasi yang kita gunakan untuk virtualnya adalah aplikasi VirtualBox. Nah, selain VirtualBox juga bisa menggunakan aplikasi firmware. Namun, pada video ini kita nanti akan mempraktekkan menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, jadi Ananda sudah mempelajari mulai dari pertama kali kita belajar tentang perakitan. Lalu setelah PC-nya itu dirakit, maka supaya PC itu bisa digunakan, maka dia harus ada diinstal yang namanya sistem operasi. Nah, bagaimana cara menginstal sistem operasi? Pada video inilah yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang digunakan untuk menginstal secara virtualisasi. Yang pertama adalah komputer atau laptop. Nah, yang kedua CD, DVD, atau ISO Windows 10. Nah, yang ketiga, aplikasi VirtualBox yang telah diinstal pada komputer atau laptop. Nah, yang keempat, buku dan alat tulis. Nah, seperti biasa, ketika nanti ada ketika kita menginstal ada sebuah istilah atau sebuah materi, sebaiknya dicatat di buku catatan sehingga nanti ketika kita ada ulangan harian atau ada ujian semester, Ananda dapat mempelajari kembali ke materi-materi yang telah diberikan. Nah, selanjutnya, bagaimana proses untuk cara instalasinya? Nah, yang pertama, karena kita menggunakan VirtualBox, maka yang paling pertama kali kita lakukan adalah membuat mesin virtual. Nah, bagaimana caranya nanti akan kita praktekkan langsung. Nah, yang kedua, men-setting mesin virtual. Nah, sebenarnya gini, jika kita menginstal menggunakan virtualisasi, menggunakan aplikasi VirtualBox, itu bukan hanya Windows yang bisa kita install. Kita bisa juga menginstal Windows 7, Windows 8, Windows Server, atau kita mau menginstal Linux seperti Debian, Red Hat, Ubuntu. Intinya, aplikasi virtualisasi yang kita gunakan ini dapat dipakai untuk menginstal sistem operasi semuanya. Apapun jenis sistem operasinya bisa diinstal menggunakan aplikasi virtualisasi. Jadi ada aplikasi VirtualBox, juga ada aplikasi firmware. Nah, namun karena kita menginstalnya secara virtual, sebaiknya jika ada aplikasi yang berat di laptop kita, sebaiknya di-uninstall karena menginstal secara virtual banyak memakan RAM. Nah, nanti akan kita praktekkan bagaimana cara men-setting RAM, cara men-setting hard disk,
ketika membuat mesin virtual. Nah, jadi sebaiknya jika ada aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan lagi, sebaiknya di-uninstall dulu, karena menginstal sistem operasi menggunakan virtual itu banyak memakan daya banyak memakan sumber daya RAM-nya pada mesin virtual yang dibuat. Nah, selanjutnya memulai proses instalasi Windows 10. Nah, nanti bagaimana prosesnya, tahapan-tahapannya sampai selesai akan kita bahas langsung, akan kita praktekkan langsung dengan videonya. Nah, jadi selamat mencoba buat Ananda semuanya. Tonton video ini sampai selesai. Bagaimana cara membuat mesin, men-setting mesin, lalu menginstal Windows 10 sampai selesai. Nah, pada proses kali ini kita akan menggunakan ISO. Jadi, untuk media penginstalannya kita nanti akan menggunakan file ISO dari Windows 10. Nah, langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, sebelumnya saya sudah ada buat 3 mesin virtual di sini. Nah, ini adalah untuk mesin virtual Debian Server. Nah, bagaimana kita membuat mesin yang baru? Nah, tinggal kita klik bacaan New. Kita klik New, lalu kita buatlah nama mesinnya apa. Jadi ini hanya penamaan. Mau kita buat Icang di sini, boleh. Atau mau kita buat namanya Windows 10, boleh. Nah, ini hanya penamaan saja. Jadi kita coba aja pakai Icang di sini. Nah, ini adalah tempat nanti file file sistemnya disimpan. Jadi kita nyimpan file virtualnya di local disk C dalam folder user, lalu dalam folder VirtualBox. Nah, karena kita menggunakan aplikasi VirtualBox, maka penyimpanannya di dalam direktori atau folder dari VirtualBox. Nah, kita pilih nih, kita mau nginstal apa? Kita mau nginstal Linux, kita mau nginstal Windows, atau kita mau nginstal Solaris. Nah, di sini tinggal pilih. Jadi, aplikasi ini bukan hanya untuk Windows ya, tapi bisa menginstal semua jenis sistem operasi. Namun, perhatikan dari RAM yang kita punya dan hard disk yang kita punya. Kalau RAM kita kecil, sebaiknya aplikasi-aplikasi yang berat di-uninstall. Proses pembuatan mesin ini banyak memakan daya pada resource dari RAM-nya itu sendiri. Karena kita mau menginstal Windows 10, maka kita pilih di sini adalah Windows. Lalu di sini muncul semua varian dan jenis dari Windows. Tinggal kita pilih mau yang mana yang kita install. Nah, karena kita mau menginstal Windows 10, maka kita ambil Windows 10. Nah, di sini ada penjelasan 32 bit atau 64 bit. Nah, ini tergantung dari ISO yang kita punya. Nah, kebetulan ISO yang saya punya adalah ISO Windows 10 32 bit. Lalu kita klik Next. Nah, di sini adalah pengaturan RAM yang kita gunakan. Nah, misalkan saja RAM kita hanya 1 GB. Padahal untuk menginstal ini direkomendasikan kapasitas yang digunakan adalah 1 GB. Nah, jadi kalau RAM kita hanya 1 GB, lalu kita buat mesin virtualnya juga 1 GB di sini, maka habislah resource dari RAM yang kita punya hanya untuk mesin virtual ini. Nah, makanya itu tadi, jika ada aplikasi yang berat sebaiknya di-uninstall. Yang tidak tergunakan lagi, yang tidak digunakan lagi, sebaiknya di-uninstall. Nah, karena PC yang saya pakai RAM-nya 4 GB, jadi tidak masalah jika 1 GB telah dipakai. Kalau sudah, klik tulisan Next. Nah, ini total hard disk yang kita gunakan nanti direkomendasikan adalah 50 GB. Nah, jadi, yang direkomendasikan untuk hard disk yang digunakan pada mesin virtual kali ini adalah 50 GB. Lalu kita klik yang create virtual hard disk now. Kita klik create. Lalu kita pilih VHD, virtual hard disk. VHD. Oke, lalu kita klik next.
Lalu kita ambil yang dinamik, kita klik next. Nah, di sini tadi rekomendasinya tadi adalah total hard disk yang digunakan adalah 50 GB. Nah, mau kita tambah jadi 55 boleh. Tapi kalau kita kurangi, sebaiknya misalnya kita buat nih jadi 25. Sebaiknya itu tidak dilakukan agar nanti prosesnya tidak terlalu lama. Nah, sebaiknya kita ikuti saja rekomendasi tadi 50 GB. Lalu kita klik create. Nah, langkah pertama sudah selesai, yakni membuat mesin virtual. Langkah kedua, kita harus men-setting mesin virtual sehingga nanti ketika kita jalankan atau kita klik start, yang muncul adalah Windows 10. Nah, bagaimana caranya men-setting mesin virtual? Kita klik setting, lalu kita klik storage. Nah, di sini ada bacaan empty, kosong. Nah, ini yang kita rubah. Kita pilihlah di sebelah kanan ini, di mana ISO yang kita simpan. Nah, misalnya ini belum muncul ya. Misalnya di sini belum muncul. Kalau belum muncul berarti kita klik di sini. Nah, kita ambillah di mana kita nyimpan ISO-nya. Atau kalau kita pakai DVD, pilih DVD-nya. Kalau kita pakai CD, pilih CD-nya. Jadi, kita pakai Windows 10. Nah, ini dia. Lalu kita klik open. Berubah di sini. Lalu kita klik OK. Nah, langkah kedua juga sudah selesai. Langkah ketiga, kita mulailah proses penginstalan sistem operasi Windows 10 dengan cara klik Start. Nah, ini adalah tampilan VirtualBox-nya dan ini boleh kita besarkan biar mudah nanti. Nah, kita tunggu loadingnya. Nah, ini adalah tampilan pertama untuk proses penginstalan Windows 10. Nah, yang paling atas ini kita memilih bahasa yang akan kita gunakan ketika penginstalan. Nah, kita pilih bahasanya bahasa Inggris. Nah, yang kedua, kita memilih format mata uang dan waktu. Nah, ini bisa kita rubah. Misalnya kita pengen Indonesia, tinggal kita klik Indonesia. Kita cari Indonesia. Nah, yang kedua adalah tipe keyboard yang kita gunakan. Nah, ingat ada tipe Dvorak dan ada tipe QWERTY. Nah, jika keyboard kita keyboard QWERTY, tipe QWERTY, maka yang kita gunakan adalah US. Nah, lalu kita klik next. Lalu kita klik install now. Nah, kita tunggu proses loadingnya. Nah, lama atau sebentarnya kita menginstal menggunakan mesin virtual itu tergantung dari spesifikasi komputer kita. Semakin tinggi spesifikasi komputer kita, maka proses penginstalannya akan semakin cepat. Namun, jika speknya rendah, akan lambat pula proses penginstalan karena kita menggunakan mesin virtual. Nah, karena kita pakai ISO, kita pilih saja dan kita tidak ada punya CDK-nya. Lalu kita klik saja I don't have a product key. Nah, langkah berikutnya adalah memilih ini mau Windows 10 seri apa yang kita gunakan. Ada seri Home, ada seri Home Single Language, ada untuk edukasi, ada yang Pro. Nah, kali ini kita pilih yang Home saja. Lalu kita klik next. Nah, ini adalah lisensi. Nah, sebaiknya ini dibaca apa saja sih perjanjian kita dengan Windows lah, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah nanti tentang tulisan I accept the license. Oke, klik di sini. Lalu klik next. Nah, jadi bisa mengupgrade, bisa juga kita menginstal dari awal. Nah, karena kita baru pertama kali ini menginstal, kita pilih yang paling bawah, install Windows only. Nah, kita tiba pada salah satu proses penting ketika penginstalan, yakni proses pembuatan partisi. Nah, apa itu partisi? Partisi itu adalah proses
pembuatan atau memformat hard disk. Jadi kita membuat ruang-ruang penyimpanan di dalam hard disk. Seperti yang kita ketahui, bahwa hard disk ini fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan data. Nah, jadi pada proses partisi ini kita membuat hard disk ini menjadi beberapa ruang penyimpanan yang fungsinya pertama untuk penyimpanan sistem, yang kedua penyimpanan data. Nah, pada proses penginstalan Windows, sebaiknya sebuah hard disk ini dibagi menjadi beberapa ruang. Nah, bagaimana cara membaginya menjadi beberapa ruang? Yakni dengan cara mengklik New. Nah, kalau kita menginstal menggunakan mesin virtual, dari awal tadi kan sudah kita tentukan tuh mau berapa hard disknya yang kita gunakan. Nah, hard disk yang kita gunakan untuk mesin ini adalah 50 GB. Jadi, yang 50 GB ini kita bagi dua. Satu untuk tempat penyimpanan sistem atau local disk C istilahnya. Nah, satunya lagi tempat penyimpanan data atau istilahnya local disk D. Nah, kita bagi dua nanti ini. Boleh 25, boleh 30, boleh 20. Intinya dari 50 itu terpakai semuanya. Kalau misalnya kita punya hard disk 500 GB, sebaiknya untuk tempat penyimpanan data itu lebih banyak space-nya ketimbang tempat penyimpanan sistem. Nah, tapi kalau kita virtual kecil seperti ini, sebaiknya diseimbangkan. Jadi 25 untuk sistem, 25 untuk data. Oke, cara pembagian partisinya kita klik hard disk-nya, lalu kita klik New. Nah, di sini kita bagi menjadi kita bagi dua. Dari 50 GB itu kita bagi dua. Nah, di sini kapasitasnya berupa MB. Nah, jadi nanti kita harus tahu dulu 50 GB itu berapa MB. Nah, mau kita bagi 25 local disk C, 25 local disk D. Nah, 25 GB itu berapa MB? Nah, harus kita tahu dulu bahwa 25 GB itu adalah 25.000 MB. Nah, itu 25 GB sama dengan 25.000 MB megabyte. Lalu kita klik Apply. Kita oke kan? Nah, jadi telah selesai satu partisi yang akan kita gunakan tempat penyimpanan sistem. Nah, langkah kedua kita mau buat penyimpanan untuk data. Lalu kita klik New. Kita aplikan saja langsung, berarti sisanya semuanya kita gunakan sebagai tempat penyimpanan data. Nah, langkah berikutnya kita harus menentukan mana yang C tadi, mana yang D. Nah, langkah berikutnya kita klik yang untuk local disk C. Lalu setelah kita klik, baru klik tulisan Next. Nah, proses ini agak sedikit memakan waktu. Proses lambat atau cepatnya ini adalah tergantung dari kapasitas RAM yang kita punya. Jadi semakin tinggi RAM yang kita punya, maka proses ini akan semakin cepat. Namun kalau RAM-nya rendah, maka proses ini juga akan memakan waktu. Kita tunggu sampai finish. Nah, ini prosesnya telah selesai. Kita tunggu untuk tampilan selanjutnya. Nah, mesinnya akan restart. Setelah restart nanti ada pengaturan tambahan seperti pengaturan nama komputer, passwordnya, dan bagaimana nanti untuk loginnya. Nah, ini mesin virtualnya sedang restart. Tunggu saja sampai muncul tampilan untuk pengaturan berikutnya. Nah, pada proses ini juga memakan waktu, nanti tunggu saja sampai proses loadingnya selesai. Nah, pada proses ini kita memilih lokasi atau negara. Nah, kita pilih saja Indonesia, lalu kita klik Yes. Proses selanjutnya kita memilih layout dari keyboard kita. Ingat,
Kalau dia QWERTY berarti US. Kita klik yes. Kita klik skip karena kita tidak ada menggunakan layout keyboard yang berbeda. Jadi kita hanya pakai layout keyboardnya yang QWERTY. Nah, karena waktu penginstalan kita tidak menggunakan akses internet, maka kita klik I don't have internet. Lalu kita klik continue with limited setup. Nah, pada proses ini kita memberikan nama untuk Windows-nya. Nah, ini hanya penamaan, boleh icang di sini. Boleh juga kita buat namanya komputer 1 misalnya. Ini terserah Anda, ini hanya penamaan saja. Kita buat saja icang di sini. Lalu kita klik next. Langkah berikutnya kita memberikan password, sehingga hanya kita yang bisa menjalankan mesin virtual tersebut. Nah, misalnya passwordnya kita buat saja untuk belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mau passwordnya gabungan huruf dan angka, silahkan saja. Nah, untuk pada contoh kali ini, kita buat saja passwordnya 1 sampai 8. Lalu kita mau melihat apakah tulisannya sudah benar atau masih ada yang salah, tinggal kita klik, maka akan muncul. Nah, lalu klik next. Kita ulangi sekali lagi passwordnya. Lalu kita klik next. Nah, ini proses untuk jika ada orang yang mau mencoba-coba membobol password kita, maka kita punya 3 macam jenis pertanyaan agar bisa melindungi akun kita. Jadi kalau dia berhasil menjawab 3 ini dengan tepat, maka akun kita bisa dibukanya. Tapi kalau dia cuma tahu password, ketika dia mau membobol password kita, dia tidak tahu 3 jawaban dari pertanyaan yang kita pilih ini, maka dia tidak akan bisa membobol password kita. Misalnya kita pilih yang pertama, apa nama hewan peliharaan yang kita punya. Misalnya kita punya kucing. Kita tulis di sini kucing. Pertanyaan berikutnya, nah ada yang kedua, ada yang 3, 4, tinggal kita pilih saja. Misalnya kita pilih yang paling atas, di kota mana kamu lahir. Apa nama kota kamu lahir? Kita buat saja Pekanbaru. Kita klik next. Nah, pertanyaan ketiga, misalnya di kota mana orang tuamu pertama kali berjumpa? Misalnya Bangkinang, misalkan saja ya, Bangkinang. Nah, jadi ketika ada orang yang mau mencoba membobol password Windows kita, dia akan ditanya 3 pertanyaan yang tadi itu. Nah, kalau dia benar jawabannya baru bisa terbuka. Tapi kalau tidak benar, maka dia gagal mencoba membobol password kita. Atau kita lupa password. Nah, kita pengen mengembalikan passwordnya, maka akan muncul juga 3 pertanyaan itu. Nah, kita jawablah tadi. Yang pertama kucing, yang kedua Pekanbaru, yang ketiga Bangkinang. Nah, itu terserah kita siapa jawabannya. Dan juga mau pilih pertanyaan yang mana itu terserah kita. Lalu kita klik tulisan accept. Nah, setelah muncul halaman desktop seperti ini, maka telah selesailah proses instalasi Windows 10 dengan menggunakan VirtualBox. Nah, ikuti langkah-langkahnya dari awal tadi, mulai dari pembuatan mesin sampai proses pemberian password. Nah, semoga berhasil ya dan selamat mencoba. Nah, itu tadi video bagaimana proses instalasi pada Windows 10 dengan menggunakan VirtualBox. Jika ada pertanyaan, silahkan komen. Nanti akan coba kita berikan jawabannya atau kita cari solusinya bersama-sama. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan di komen, serta di-share kepada teman-temannya. Terima kasih.